Elisa menganggukkan kepala, tentu saja aku tahu, ada apa? Reka menjawab, kemarin ada orang yang memberikanku restoran Sunrise, namun aku tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Begini saja, kamu bantu aku menyatukan restoran Sunrise dan Hotel Gumaya, menggabungkan mereka ke dalam grup Tomota. Sebagai imbalan, aku akan memberimu setengah saham restoran Sunrise. Ah, apa? Keterkejutan besar kembali terasa di hati semua orang di sana. Siapa yang tidak tahu restoran Sunrise? Itu adalah hotel terbesar kedua di kota Geffen yang hanya bisa dikalahkan oleh Hotel Kingsley. Nilai pasarnya melebihi ratusan miliar. Pemuda ini akan memberikan setengah restoran Sunrise secara langsung. Bisa dikatakan 100 miliar. Astaga, hebat sekali. Dua Food Street Timur dan Barat milik si gendut Gibran jika dihadapkan pada restoran Sunrise, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Selain itu dari perkataan yang dikatakan, sepertinya Hotel Gumaya itu juga merupakan miliknya. Pemuda yang berpenampilan biasa-biasa saja ini adalah seorang miliarder. Seorang miliarder yang makan di tempat seperti ini lebih tidak masuk akal. Si gendut Gibran mendengus singkat, sudahlah, tidak perlu membual lagi, apakah masih ada artinya? Aku mengenal Asuna, pemilik restoran Sunrise, bagaimana jika aku meneleponnya, untuk memukul wajahmu langsung? Perkataan si gendut Gibran ini membuat semua orang menjadi lebih tenang. Benar juga, kemungkinan pemuda ini sedang membual. Miliarder yang mereka tahu setidaknya adalah pria-pria paruh baya dengan perut yang gemuk. Namun pemuda ini, mengenakan pakaian yang biasa, wajah yang biasa, sama sekali tidak menampilkan karakteristik seorang miliarder. Reka mengangkat bahunya, terserah kamu. Si gendut Gibran mencibir singkat, mengeluarkan ponsel dan menelpon Asuna. Si gendut Gibran, selamat pagi Bos Miss. Asuna berkata, ada masalah apa menelponku? Kemarin kedua lengannya dibuat cacat oleh Reka, satu kakinya dibuat cacat oleh Abeno. Saat ini dia berada di rumah sakit, suaranya terdengar sangat lemah. Si gendut Gibran berkata, oh, tidak ada masalah yang serius, hanya saja barusan ada seorang yang tidak tahu diri, beraninya berkata bahwa restoran Sunrise Anda adalah miliknya. Benar-benar sangat konyol. Tutup mulutmu. Asuna langsung berteriak. Saat ini restoran Sunrise akan menjadi sebuah rasa sakit yang terukir selamanya di dalam hati. Ketika mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan diri dan merasa marah. Si gendut Gibran tertawa terbahak-bahak ke arah Reka. Apakah kamu sudah mendengar, Bos Miss menyuruhmu untuk tutup mulut? Reka berkata dengan dingin, Asuna, kamu sudah menjadi beraninya menyuruhku untuk tutup mulut. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu kemarin masih belum cukup. Di sisi sana, napas Asuna langsung menjadi berat dan tajam, Anda. Apakah Anda adalah Tuan Valkyrie? Reka, ya. Asuna langsung dibuat depresi di tempat. Sialan, bagaimana masih bisa bertemu dengan iblis ini lagi? Tidak bisa menyalahkannya yang takut, karena bayangan psikologis yang ditinggalkan Reka sangatlah besar. Asuna langsung menjelaskan, Tuan Valkyrie, Anda salah paham. Aku bukan memaki Anda, aku sedang berbicara dengan si gendut Gibran. Si gendut Gibran, sialan, jika kamu ingin mati jangan menarikku ke dalamnya. Apakah Tuan Valkyrie adalah orang yang bisa kamu singgung? Aku sarankan, jika kamu tidak mau mati, berlututlah dan meminta maaf pada Tuan Valkyrie saat ini juga. Plak. Setelah selesai mengatakan ini, dia langsung menutup panggilan. Barn. Ponsel si gendut Gibran terjatuh ke tanah, membelalakkan mata menatap Reka. Ternyata Asuna begitu takut pada Reka. Sialan, bukankah Asuna memiliki latar belakang mafia? Bagaimana dia bisa setakut itu pada Reka? Orang ini pasti tidak sesederhana memiliki harta. Dia benar-benar meremehkannya. Setelah mengkonfirmasi perkataan yang Reka katakan bukan kebohongan, kerumunan orang di sana langsung menghela nafas singkat dan mulai menertawakan si gendut Gibran. Orang ini masih tidak merasa malu, menggunakan kedua food street di timur dan barat membandingkannya dengan restoran Sunrise dan Hotel Gumaya. Tiba-tiba Anet berjalan mendekat,
menepuk debu di pundak Reka singkat dan berkata, "Reka, ternyata kamu sangat hebat, kamu tidak mengecewakan pengajaran yang sudah diberikan guru. Kamu adalah kebanggaan guru, bahkan kebanggaan dari sekolah. Guru bangga padamu. Oh ya, Reka, apakah siang ini kamu memiliki waktu untuk datang ke rumah dan makan bersama? Sekaligus kita bisa membicarakan masalah pernikahanmu dengan Elisa." Semua orang terdiam. Perbedaan sikap Annette sebelum dan sesudahnya sangat besar ya. Baru saja menganggap Reka seperti seorang musuh, dalam sekejap mata sudah ingin menikahi putrinya dengan Reka. Ketika menyebutkan, makan, Reka langsung menepuk kepalanya. Oh ya, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Dia datang untuk membeli makanan bagi istrinya. Tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan makanan istrinya kan? Dia pun langsung bertanya, "Elisa, apakah kamu menjual susu kedelai? Cepat berikan aku satu mangkuk." Elisa langsung menganggukkan kepala, "Baik, aku akan menyiapkan satu mangkuk untukmu." Annette memiliki penglihatan dan tangan yang cepat, langsung menghentikan Elisa, "Biar aku saja. Susu kedelai yang enak adalah yang langsung dibuat di tempat." Dia pun langsung membuatkan susu kedelai untuk Reka secara pribadi. Setelah selesai membuatnya, Reka buru-buru pergi sambil membawa bungkusan ini. Annette tidak lupa mengingatkannya, "Reka, jangan lupa datang dan makan ke rumahku siang ini ya." Reka menjawab dengan santai, "Ya, aku akan mencoba meluangkan waktu." Tentu saja bukan datang sebagai menantu, melainkan datang sebagai seorang murid. Dia tidak bersedia meninggalkan Tokia. Elisa menatap bayangan Reka di kejauhan, terasa kehilangan di dalam hati. Betapa indahnya jika dia benar-benar menjadi pacarnya ya. Si gendut Gibran langsung berkata dengan nada yang sedikit mengancam, "Bibi, aku merasa kamu masih harus mempertimbangkan pernikahanku dengan Elisa ini dengan serius. Jangan lupa kamu masih membutuhkan bantuanku untuk menyelesaikan masalahmu yang menyuap orang tua murid. Kamu tidak ingin menanggung dosa ini seumur hidup kan? Kamu sudah tua dan masalah ini masih belum terselesaikan." Ketika mengatakan ini, Annette pun merasa bergumul. Sejujurnya dibanding harta dan kekayaan, dia lebih memperhatikan nama baik dirinya. Dia sudah bekerja keras di profesi guru ini seumur hidupnya. Pada akhirnya justru terjatuh akibat masalah penyuapan, dia tidak bisa terima. Beberapa saat terakhir, dia dibuat tersiksa akan masalah ini. Dia menghela nafas dan kemudian berkata, "Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius." Ketika Reka kembali ke kamar pasien, Tokia sudah tidak sabar menunggu. "Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Aku berpikir kamu sudah pergi kencan di luar." Reka langsung berkeringat dingin. Tokia, benar-benar seorang yang hebat menganalisa, bisa ditebak langsung olehnya. Reka pun langsung menjelaskan, "Mana mungkin, aku baru saja mengurus masalah pekerjaan perusahaan. Kemarin Abeno memberikanku restoran Sunrise. Aku pun memerintahkan orang untuk menyatukan restoran Sunrise ke dalam grup perusahaan." Akhirnya Tokia menampilkan senyuman di wajahnya, "Kamu melakukan pekerjaan salesmu dengan baik. Grup kami memang memiliki kekurangan di bidang makanan minuman ini, dengan bergabungnya restoran Sunrise, bisa dikatakan sudah mulai terbentuk. Baiklah, ketika pulang nanti aku akan menaikkan gajimu sebesar 1 juta." Reka tersenyum pahit, "Tokia, aku sudah memberikanmu bisnis sebesar ini dan kamu hanya menaikkan gajiku sebesar 1 juta. Menjadi manusia tidak boleh terlalu licik." Tokia kembali berkata, "Tidak usah sombong, jika menaikkan gaji 1 juta masih tidak cukup, apalagi yang kamu inginkan." Reka memikirkannya sejenak, dengan berhati-hati mulai berkata, aku ingin kamu bisa mendapatkanku." Wajah Tokia langsung tersipu kemerahan, "Pergi Sang, cepat berikan sarapannya kepadaku, aku sudah sangat kelaparan." Reka langsung menyerahkan sarapannya. Tokia yang menerima sarapan itu langsung mengerutkan kening, kemudian meraih lengan Reka dan mengendusnya. "Bagaimana lenganmu memiliki aroma parfum? Apa yang terjadi? Jangan pernah berkata kamu menggunakan parfum ya."
Pandangan mata Tokia menjadi lebih menekan. Saraf Reka pun langsung menegang. Bau parfum ini pasti ditinggalkan Elisa yang baru saja memeluk lengannya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus menjelaskannya sekarang? Otaknya berputar dengan cepat. Dengan cepat dia memikirkan sebuah jawaban untuk membalasnya. Oh, aku baru saja akan mengatakan masalah ini kepadamu. Anet yang menjual susu kedelai di pinggir jalan, sebenarnya adalah guru bahasaku ketika di SMA. Ketika duduk di bangku sekolah, dia cukup perhatian padaku. Ketika bertemu secara tiba-tiba setelah bertahun-tahun tidak berjumpa, dia bersemangat dan memelukku singkat. Tokia bertanya, Anet yang menjual susu kacang kedelai. Apakah yang kamu katakan ini adalah Bibi Fish? Yang sebelumnya menjadi guru di sekolah menengah atas dan kemudian menyinggung kepala sekolah dan dipecat. Reka menganggukkan kepala, ya, dialah orangnya. Tokia menarik napas dengan dalam dan kemudian berkata, apakah kamu yakin kamu mengatakan yang sejujurnya? Aku memiliki nomor telepon Bibi Fish. Aku bisa menelepon dan menanyakannya sekarang. Jika aku menemukan kamu berbohong padaku, kita putus. Tentu saja, jika kamu mengakuinya padaku saat ini juga, mungkin. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ketika dia berbicara, mata Tokia memerah. Dia sangat peduli pada Reka, dia benar-benar takut dikhianati olehnya. Reka bersumpah, aku berjanji, apa yang aku katakan ini adalah hal yang sebenarnya. Kamu bisa menelepon Anet untuk menanyakannya sekarang. Tokia melihat ke arah telepon, merasa bergumul.